tuang pelan-pelan, jangan di banyakkan kebuannya dibanding yang kena tubuh kita. Pelan-pelan di kalau buru doa ya, ambil air di gayung ya, tuangnya pelan-pelan segayung tuang. Tapi ngeluh bayar listrik mahal emang gara-gara dia dulu. Jadi nuangin air jangan dilakukan seperlunya. Walau ala syarti, walaupun di pinggir kali, walaupun di pinggir kali, juga itu kan kali air banyak. Jangan juga berlebihan, nanti kebiasaan. Atau di pinggir laut kan, lebih banyak lagi air, tetap jangan berlebihan. Wa mahalluhu, dan tempatnya berlebihan yang dimakruhkan di dalam wudu atau mandi fi ghairil mawqufi, pada selain air yang diwakafkan. Jadi ini kalau bukan air wakaf di rumah kita minta sama teman kita, sama tetangga kita, "Maji, numpang wudu ya." Iya kan? Itu jangan banyak-banyak. Walaupun diizinin, walaupun punya kita sendiri, makruh kalau berlebihan pakai air. Wa illa, kalau tidak demikian, kalau ternyata air itu air wakaf, fahuwa haramun, maka dia itu adalah hukumnya haram. Fahuwa ay al-israf, ya, al-israf fil mawquf haram, berlebihan pada air yang diwakafkan itu haram. Itu masjid, itu air yang diwakafkan, itu apa namanya, haram kalau berlebihan. Jangan kongkoh air dibuka aja, nggak boleh begitu, haram. Kalau haram dosa. Kalau air kita sendiri makruh, nggak dosa. Kalau kita nggak kerjain begitu dapat apa? Atau air yang kita minta sama orang dikasih. Ya kalau kita nggak dikasih sama orang gitu, tetangga ada keran di depan, tangan tengok, dia wudhu di situ. Itu namanya airnya air boleh gosong, namanya kayak begitu. Namanya maling air. Ya nggak boleh begitu. Ya sholatnya tetap sah. Ya tapi nggak diterima lantaran pakai barang haram. Kan ukuran sah kan yang penting syarat rukun beres. Begitu kan ya. Wah, nggak diterimanya itu dari mana itu air dia dapat? Boleh, kecuali kalau ternyata tetangganya memang udah biasa dekat, udah tahunan, emang kita biasanya dia ngambil pengkipukan, kita nggak pakai izin, kita minjem pajol nggak pakai izin, emang sama-sama udah itu nggak pakai izin, nggak jadi masalah karena lima ribu kita yakin, kita udah tahu dia apa kalau begitu sih. Kalau tetangga baru mah kayaknya sih, kalau udah kayaknya jangan, lebih baik gak usah, nggak diyakini bahwa dia itu ya itu mah biar adanya iris juga haram juga kalau nggak diizinin. Wa yukrahu, dan dimakruhkan tarku taqlidil lihiyatil kathfati, meninggalkan menyelat-nyelati jenggot yang tebal li ghairil muhrimi, bagi selain orang yang sedang ihram. Orang kalau nggak berihram, sunnah dia itu diselat-selatin di jenggotnya. Kalau dia kalau yang dia apa namanya, kalau yang dia itu apa namanya, yang apa jarang, gitu, bukan tebal, ya dia mesti kena semuanya ini, bukan dikata sunnah, bukan dikata makruh dia kalau nggak diselat-selatin, tapi apa namanya pasti masuk ke dalam. Kalau dia itu jarang, itu kan yang duluan udah patokan lebat sama nggak lebat bagaimana? Kalau lebat, kalau orang ngobrol di depan dia, ya jarak orang ngobrol itu nggak kelihatan kulitnya, nggak kelihatan dalamnya, tebel namanya. Tapi kalau kelihatan kulitnya namanya tipis. Ketika nggak kelihatan dalam ininya, ya itu namanya tebel, sunnah di sholat. Kalau nggak diselat-selatin bagaimana?
tidak sedang kita kayak di sini itu nggak begitu. Wa yukrahu dan dimakruhkan takhlilul lihyatil kathati, menyelat-nyelati jenggot yang tebal lil muhrimi bagi orang yang sedang ihram. Nah, ini kebalikannya. Kebalikannya dikatakan kalau orang lagi ihram nggak usah diselat-selatin. Paham ya? Enggak, kalau yang enggak ihram sunnah di makruh kagak diselat-selatin. Justru kalau orang yang sedang ihram makruh kalau dia gini-gini, dia selat-selatin itu. Alasannya apa orang yang sedang ihram itu makruh dia selat-selatin itu jenggotnya itu? Li'alla yatasaqata minha sya'run, li'alla supaya tidak yatasaqata copot, gugur, rontok minha dari jenggot itu sya'run bulunya, rambutnya. Sebab orang lagi ihram nggak boleh dia nyabut rambut atau bulu-bulu yang lain. Kalau dia giniin takut rontok. Kalau kata ini pengarang, orang yang sedang ihram makruh kalau dia gini. Sebab orang sedang ihram nggak boleh nyabut rambut. Kebalikan dari yang tadi. Tapi dikomentarin oleh Imam Ibnu Hajar. Ini kalau yang ini Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadhal. Kalau yang di dalam kurung yang tebal-tebal itu. Kalau yang di luarnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami kasih tanggapan. Li'alla yatasaqata wa hadza dha'ifun, dan pendapat ini dhaif. Pendapat ini dhaif. Yang mengatakan bahwa makruh kita menyelat-nyelati jenggot yang tebal kalau dalam keadaan kata Imam Ibnu Hajar itu dhaif pendapat itu. Wal mu'tamadu, dan pendapat yang dijadikan pegangan ulama, annahu yusan, bahwasanya hal itu menyelat-nyelati jenggot itu yang tebal yusannu disunnahkan, annahu bahwasanya keadaan yusannu tahliluha, disunnahkan menyelat-nyelati jenggot yang tebal itu hatta lil muhrimi, sampai-sampai bagi orang atau untuk orang yang sedang Jadi kata Imam Ibnu Hajar, kalau menurut pendapat yang utama yang dijadikan pegangan ulama, bahwa walaupun sedang ihram kalau jenggotnya tebal sunnah tetap di. Kalau tadi kan pengarang bilang apa? Makruh kalau sedang takut rambutnya loh. Kalau satu rambut rontok, dua, kalau tiga kali satu. Lumayan udah 3 juta. Nah itu kan dikhawatirkan. Tapi menurut kaul ulama tetap diselat-selatnya. Tapi ada caranya, lakin dirifkin, akan tetapi pelan-pelan. Kalau nggak pelan-pelan takut rontok. Pelan-pelan supaya nggak rontok. Wa yukrahu ziyadatu 'ala thalath, dan dimakruhkan melebihkan atas 3 kali basuhan al-muhaqqaqati, yang sudah diyakini, yang sudah muhaqqaqah kalau udah nyata maksudnya. Yang enak sih yang sudah diyakini biniyatil wudu'i, dengan niat wudu. Jadi kalau kita wudu udah ada basuhan 3 kali, tangan kita yakin udah beres. Yang pertama udah rata, yang kedua kan sunnah, yang ketiga sunnah lagi. Kalau udah 3 kali yakin, udah jangan ditambahin lagi. Kalau ditambahin lagi jadi makruh.
Ada yang bilang kalau di ini ya, kalau di apa namanya, kalau bersama dikasih pada saja kali. Yang bilang kalau di masjid air boleh wakaf itu haram. Karena yang keempat kali udah bukan diperintah lagi, bukan urusan ibadah lagi. Kalau dia sudah yakin udah 3 kali. Kalau apa namanya sudah yakin, kalau belum yakin ya nggak apa-apa. Jadi gua udah 2 apa 3 ya, udah 2 kan ambil yang sedikit. Ya berarti tambahin aja 1. Kalau tidak yakin, kalau sudah yakin itu yang makruh. Tapi ada catatan biniyatil wudu'i dengan niat wudu. Kalau bukan niat wudu nggak apa-apa. Semacam dia yang pertama, basuhan yang pertama wajib. Ketika udah rata untuk menyempurnakan wudhu, ngambil sunnah 2 Loh kalau panas banget tuh mau ngadem ini apa semuka pertama. Itu bukan untuk wudhu, tapi untuk adem-adem aja. Itu gak jadi masalah, adalah makruh. Kalau air sendiri, kalau ada masjid buat jangan. Paham itu ya? Itu kalau air sendiri. Wan naqsu anha, dan juga makruh kurang daripada 3 kali. Itu yang dianjurkan. Lebih dari 3 kali makruh, kurang dari 3 kali makruh juga. 1 doang ya sah kalau dia udah rata semuanya. Atau 2 kali, udah sampai 3 kali sah, tapi bisa jadi hukumnya haram men-3-kalikan. Kan kemarin begitu ya, 3 kali itu kan sunnah, bisa jadi haram kalau waktunya sempit. Kita habis dari Pondok Gede, macet, belum sembahyang asar. Begitu macet sampai rumah itu waktu tinggal 5 menit lagi. Nggak usah pakai 3 kali basuh muka. Kenapa memang memperlambat waktu? Kita sembahyang di dalam waktu itu wajib hukumnya. Sementara wudhu membasuh 3 kali sunnah, jangan ngalahin yang wajib. Cukup sekali-sekali aja. Paham ya? Nah itu makanya hukum berubah sesuai dengan keadaan, situasi, kondisi, toleran. Sampai itu Ustaz ngomong gitu ya. Sesuai dengan situasi, kondisi, toleransi, pandangan dan jangkauan. Kalau disingkat itu menjadi jorok itu. Situasi, kok kondisi. Jadi kan begitu ya, kondisi, toleransi kan. Itu ada aja Ustaz ngomong begitu, saya nggak tahu nggak. Kalau berkali ngomong boleh diterima aja. Katanya sesuai, cuma kalau gue singkat katanya Ji bisa jadi berantakan urusan. Tapi itu nggak usah singkat-singkat. Hukum itu akan berubah sesuai dengan situasi, kondisi, toleransi, pandangan dan jangkauan. Berarti yang lain panjang begitu. Nah, mentah juga berarti itu asal cabul. Kalau gue singkat berantakan itu urusan tadi. Tapi gue baca langsung aja. Nah itu jangan dikatakan itu sunnah 3 kali terusan. Enggak, dalam hal-hal tertentu dia bisa jadi. Dalam keadaan tertentu bisa jadi dia makruh. Kenapa? Kalau memang jamaah lagi dikerjain, udah nggak ada jamaah lain. Andai kata dia 3 kali wudhu, 3 kali ketinggalan jamaah, nggak bisa diharapin ada jamaah lain. Nggak usah, yang sekali aja. Yang penting belain jamaah. Nah itulah yang dikatakan hukum bisa berubah-berubah sesuai dengan keadaan. Kalau fikih itu enggak kaku. Yang bikin kaku kita sendiri. Kalau kata Kiai Syafi'i Hadami, ya kalau kaku aja, ya nggak bisa pakai celana kita. Kalau lembek, jadi ya parah juga. Ada waktu-waktunya kaku, ada waktu-waktunya lembek. Itu kalau mau alim, kenapa demikian? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam tawadda'a talatan. Kenapa
Kenapa demikian? Makruh melebihi 3 kali atau kurang dari 3 kali. Kenapa? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam, karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a berwudu beliau salatan 3 kali. Rasulullah kalau kita lebih daripada 3 atau kurang daripada 3 itu namanya enggak ittiba Nabi, kagak ikut Nabi. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, hakadzal wudu, seperti inilah wudu. Nih yang dikata wudu begini nih kata Nabi. Dilihat Rasulullah 3 kali. Faman zada ala hadza aw naqasa faqad asaa wa zalama. Faman zada, barang siapa yang menambahkan ia ala hadza, atas 3 kali ini, aw naqasa, atau dia kurangi dari 3 kali ini, faqad asaa, maka sungguh asaa, berlaku buruk dia, wa zalama, dan berbuat zalim dia. Jadi kata Nabi, barang siapa yang dia tambahin atau dia kurangin, berarti dia ngerjain perkara yang jelek. Wa zalama, dan dia berbuat zalim. Nah, dianggap ini hal-hal yang dimakruhkan dalam berwudu. Artinya zalama apa? Akhta'a tariqas sunnati fil amrayn. Akhta'a, dia berbuat kesalahan atau berbuat salah, berbuat keliru. Tariqas sunnati, dalam menjalankan sunnah, fil amrayni, pada 2 perkara itu. Dianggap dia zalim lantaran dia salah dalam menjalankan sunnah Nabi pada 2 perkara itu. 2 perkara itu maksudnya melebihkan 3 kali atau kurang dari 3 kali. Dianggap zalim gitu. Waqad yutlaqu zulmu ala ghairil muharram. Waqad yutlaqu zulmu, dan sungguh dimutlakkan, diitlakkan, diungkapkan, dikatakan az-zulmu, kata-kata zalim itu, ala ghairil muharrami, atas selain yang diharamkan. Jadi zalim bisa maknanya sesuatu yang diharamkan, bisa makna sesuatu yang tidak diharamkan. Mana buktinya zalim yang maknanya yang diharamkan? Inna syirka la zulmun azim. Kan begitu di Quran. Kemusyrikan itu adalah kezaliman yang begitu besar, dosa yang begitu besar. Berarti itu haram apa enggak? Apa namanya musyrik? Biangnya haram kalau musyrik. Dosanya selain musyrik masih bisa diampuni. Wa amma dosa musyrik, ya pasti neraka dia kalau udah dia musyrik kepada Allah Subhanahu. Kalau dia bukan Islam, dia bukan iman, pasti neraka. Wa amma orang melakukan dosa besar tapi dia belum taubat, wah itu belum tentu. Paham nggak? Bisa jadi Allah ampuni, tapi liman yasha, bagi yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan apa namanya? Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah ampunin dosa selain musyrik liman yasha, bagi orang yang dikehendaki. Makanya dikatakan waman yatub walam waman yamut walam yatub min dzambihi fa amruhu mufawwadun li rabbih. Orang yang mati dia melakukan dosa besar, dia belum tobat, fa amruhu mufawwadun li rabbih. Jangan banyak nilai kita, serahin aja urusannya mau. Walaupun dia mati begini, mati begitu, kalau dia masih ada imannya, masih ada harapan diampuni oleh Allah. Jangan kita bilang makan di belakang, terlalu jauh kita ikut campur urusan. Kalau dibilang isyhadu bi annahu min ahlil khair, ini sering orang ngomong gini. Ada orang juga mau min ahlil khair apaan? Orang dia bayang kagak ke masjid,
matinya nublok di comber. Itu saya tanya Mu'alim Syafi'i Alami, itu bagaimana Mu'alim? Kalau kita ngomong min ahlil khair, ya dia masih ada Islamnya. Islam khair bukan? Khair, ya udah min ahlil khair, ay min ahlil Islam gitu. Ada juga kan kesian juga keluarga. Kalau dia min ahlil khair, bodoh amat. Nah itu kan nangis anaknya jadi dia kesian juga menghargai lah sahibul bait dan musibah itu. Kesian. Tapi di sini dikatakan wa qad yutlaqu zulmu ala ghairil muharram. Terkadang diungkapkan kata-kata zalim itu fi ghair ala ghairil muharrami atas sesuatu yang bukan haram. Kenapa begitu? Itu huwa karena yang dikata zalim wa syai'i fi ghairi mahalli. Meletakkan sesuatu pada selain tempatnya itu zalim juga. Kan kalau mesti dosa kalau begitu. Enggak mesti sesuatu yang bernilai haram. Orang naruh sepatu bukan di tempat sepatu tapi di tempat yang lain, di rak piring. Enggak zalim namanya. Itu kan tempat piring, bukan tempat sepatu. Tapi bagaimana haram ya kan? Enggak sampai haram begitu. Cuma rada-rada error aja. Ya paling digabungin video. Nah kalau zalim dimaknain itu yang bukan haram. Nah ini masalah wudu, Nabi kan ngomongnya begitu tadi ya. Faqad asa'a wa dhalama. Barang siapa yang nanggain dari 3 kali atau ngurangin dari 3 kali, berarti dia berbuat buruk dan dia berbuat dosa enggak. Lantaran itu makna zalim yang bukan diharamkan. Makanya masuknya ke dalam bab makruh. Wa yukrahul isti'anatu biman yaghsilu a'dha'ahu illa bi'udhr. Itu benar ya? Wa yukrahu dan dimakruhkan. Al-isti'anatu meminta bantuan, meminta tolong biman dengan orang yang silu yang membasuh orang itu a'dha'ahu akan anggota si orang yang minta tolong ini. Illa li'udhrin, kecuali karena ada alasan yang dibenarkan. Kalau kita wudu jangan minta tolong urusan kebaikan, kalau bisa kita berlomba-lomba. Paham gitu ya? Kan katanya al-ithar bil ibadah mamnu. Ngalah dalam urusan ibadah itu dilarang, boleh. Enggak cakep. Wal ithar fi ghairil ibadah mustahab. Ngalah dalam urusan yang bukan ibadah dianjurkan. Kalau sembahyang di barisan depan itu jangan begitu. Karena barisan depan itu yang lebih utama. Kalau perlu berebut. Itu udah cakep begitu. Ayo. Jangan begitu. Karena itu urusan ibadah. Takut mutat. Iya. Atau dijentil. Jadi yang bagus dia maju aja, jangan. Kalau perlu berebut. Tapi kalau urusan masalah yang bukan ibadah, mestinya ngalah ya. Kalau kita lagi makan senampan jeruk 2 ngalah. Jangan bilang gitu udah kayak jeruk. Main dulu aja kalau bilang jeruk di kantor, bilang sembahyang di depan, maju. Tetap. Kalau bilang urusan begitu paling dulu pisang 2, jeruk 2. Kalau di rumah ngambil pisang, jeruk jangan. Pisang di kantor, jeruk di kantor. Itu kan itu nggak hitam kan? Jangan kan? Kalau urusan itu ngalah hati dulu bawa aja. Jangan pakai berangkang. Tapi kadang-kadang udah kayak budaya ya. Pakai berangkang ke depan begitu mengambil yang lain maksudnya. Nah, itu jangan. Itu namanya al-ithar bil ibadah mamnu wal ithar bil ibadah mustahab. Itu besok buat perhatian. Dia namanya orang lagi ini lah. Tadi ngomong-ngomong tuh. Padahal mengenai begitu. Jarang-jarang saya lihatnya. Cuma jengah aja pakai berangkang.
illa li'udrin. Nah, tadi kan maksudnya begini. Meminta tolong makruh hukumnya dalam membasuh anggota tubuh. Sebab ini urusan ibadah. Kalau urusan ibadah jangan kalah. Kalau bisa kita kerjain sendiri, jangan sama anaknya. Tong, bapak ini basuhin, kalau bapak ini tangan kaki tong. Itu nggak bagus begitu. Jadi apa namanya makruh. Kalau ya urusan ibadah. Illa li'udrin, kecuali karena uzur. Kalau uzur ada alasan yang dibenarkan, enggak jadi makruh, bahkan bisa jadi wajib. Dia tangannya apa sih namanya? Stroke, kakinya stroke, gitu kan? Dan dia kalau nggak minta tolong wudhu bagaimana? Padahal wudhu menjadi syarat sahnya sholat. Dia minta tolong wajib, tolongin saya wudhu. Andai kata dia nggak ada yang tolongin, bayar masih disuruh begitu. Kira-kira bayaran rata-rata berapa dah kalau wudhuin orang? Punya duit nggak dia kecukupan untuk kelebihan daripada biaya untuk makan sehari semalam? Nah kalau punya ya berarti dia wajib bayar orang. Kalau ternyata dia apa namanya sakit gitu ya, sulit untuk ini ya boleh aja dia minta tolong dibasuhin ini. Wabisabi li ghairi udhrin, dan dengan menuangkan dengan tanpa ya apa namanya ada uzur. Menuangkan juga begitu. Kalau minta bawain nggak jadi masalah. Kecuali orang nyuangin itu nggak jadi masalah, ngajarin. Ya Habib Umar Habib itu dikasih tahu, saya itu pak murid-muridnya cara wudhu beliau itu dituangin pakai ketek. Terus apa? Dia sambil ngomong, sambil apa ngasih tahu bahwa cara wudhu begitu. Nah itu berarti kan tidak mengapa kalau ternyata ada wudhu. Yang ngajarin murid kan, guru ngajarin murid cara wudhu bagaimana, basuh muka, basuh tangan. Dia sambil dikucurin itu menjadi masalah begitu. Karena manfaatnya dia ngajarin lebih besar dibanding kalau dia mau curin sendiri. Karena marah sebagaimana keterangan yang telah lalu, ini udah dijelaskan tadi. Wa yukrahu tarkut tayamuni, dan dimakruhkan tidak mendahulukan bagian yang kanan. Jadi yang kanan dulu. Kalau yang kanan bisa dilakukan tanpa bisa dilakukan dengan cara bareng. Kalau buka kan bisa langsung. Walaupun pipi ada yang kanan ada yang kiri, kita enggak yang kanan dulu, yang kiri enggak begitu, karena bisa dikerjain langsung. Kuping tangan kita bisa kerja dua-duanya. Tapi kalau yang ya tangan, nah itu yang kanan dulu 3 kali beres baru kiri. Kalau dia satu kemari itu makruh. Sah nggak? Sah. Yang penting tertib. Tertib itu kan berarti anggota wudhu yang mestinya diduluin, pala lebih dulu. Habis pala tangan, pala apa namanya, buka tangan, pala kaki. Kalau urusan tangan kiri begini, nah itu enggak jadi, enggak sah wudhunya. Tetap sah tapi makruh. Wa yadhharu anna kulla sunnatin ukhtulifa fi wujubiha yukrahu tarku. Bisa ya? Kamu katanya buat masukkan besok pas ini ya. Kapan aja ya dari situ. Kamu iya. Wa yukrahu wa yadhharu, dan jelaslah anna kulla sunnatin, bahwasanya tiap-tiap sunnah ukhtulifa fi wujubiha, yang diperselisihkan ulama pada kewajibannya sunnah itu, yukrahu tarkuha, dimakruhkan meninggalkan sunnah itu. Dalam hal-hal tertentu sunnah itu yang diperselisihkan ulama, ada yang bilang sunnah, ada yang bilang wajib. Ketika begitu maka itu jadi makruh kalau kita nggak kerjain. Contohnya apa? Kubur, ada yang bilang wajib, jangan pakai kata ke kubur. Karena sebagian ulama dia bilang wajib. Kemudian masukin air ke dalam hidung, kerjain. Kayak ada yang bilang wajib. Basuh kepala, nyapu kepala ke belakangnya.
Paham ya? Dikesiniin, kalau rambut terpanjang dibalikin lagi, itu ada yang bilang wajib. Ketika ada yang bilang hal itu wajib, maka kita bilang sunnah, jangan ditinggal walaupun sunnah. Karena ada bilang yang wajib. Gosok-gosok begini, kita basuh gosok itu sunnah dalam madzhab kita dorong begini jadi air, kalau kita di kolong jadi. Cuman ada yang bilang ya wajib digosok. Wabihi sarrahal imamu fi ghuslil jum'ati, dan dengan pendapat itulah sarrahal imamu menjelaskan oleh Imam Haramain fi ghuslil jum'ati pada mandi Jumat. Nah ini mandi Jumat juga begitu, madzhab kita bilang sunat mandi Jumat, tapi yang madzhab yang lain bilang wajib. Makanya jangan ditinggal mandi Jumat. Ya asal kata udah subuh, kita mau sembahyang subuh mandi hari Jumat juga sah. Boleh. Sekalian mau sembahyang subuh, usolli sunnata usul Jumat, aku niat mandi sunat Jumat karena Allah mau sembahyang subuh, itu sah. Kalau kita malas banget, ya tidur dulu begini, pasti wajib. Ya pasti wajib kan, masa kagak mau nggak pakai. Itu bagi yang punya pasangan, kalau nggak punya pasangan ya mau kagak mau dia. Itu alternatif yang paling kuat itu deh. Tidur dulu, Neng, bantuin abang Neng biar dapat pahala sunat. Kalau begini yang bodoh amat. Kalau yang udah tua-tua begitu, pergi udah pakai dangdut. Bal wa qiyasu qaulihim, bahkan kias ucapan mereka itu yukrahu tarkut tayamuni wa tahlilil yahiyatil katati, dimakruhkan tidak melakukan mendahulukan yang kanan dan tidak melakukan menyelat-nyelati jenggot yang tebal. Nah itu kadang sebagian ada yang bilang wajib. Anna kulla sunnatin, bahwasanya tiap-tiap sunnah itu ucapan ulama begitu. Nah bukan itu. Bal qiyasu wa qiyasu qaulihim, bahkan kias ucapan mereka para ulama. Apa ucapan mereka itu? Yukrahu tarkut tayamuni wa taqlilil nahiyatil katati anna kulla sunnatin, bahwasanya tiap-tiap sunnah ta'akkada talabuha, yang menjadi kuat tuntutannya itu, perintahnya itu, yukrahu tarkuha, dimakruhkan untuk ditinggalkan. Kalau sunnahnya sudah kuat, jadi sangat dianjurkan, itu makruh. Kalau tadi kan perbedaan, madzhab kita bilang sunnah, madzhab lain bilang wajib, jangan ditinggal. Atau kesunahannya sudah semakin kuat. Ketika sunnahnya kuat, nggak pernah ditinggalkan Nabi, jangan ditinggal. Faslun fi surudil wudhu, wallahu a'lam bishawab. Besok berarti kita baca kitab. Enggak. Tanggal berapa ini? 22.